Shalom, kita bersama berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Saat ini kami akan menjalani seluruh aktivitas kerja dan karya kami. Namun kami hendak sejenak mendengarkan sabda Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, memberikan pedoman di setiap langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami peristiwa yang pahit dan mungkin membahayakan nyawa kita, pasti kita akan mengalami suatu kondisi traumatis. Dalam dunia kedokteran, kondisi traumatis itu dikenal dengan istilah PTSD atau gangguan stres pasca trauma yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain bisa perang, kecelakaan, bencana alam, kerusuhan massa, atau kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kondisi traumatis seperti itu mungkin juga dialami oleh Rasul Paulus dan murid-muridnya serta orang-orang percaya di daerah Efesus pasca huru-hara yang terjadi di Efesus, di mana nyawa Paulus dan murid-muridnya sempat terancam karena mereka menjadi sasaran kemarahan massa. Sebagaimana dikisahkan dalam pasal sebelumnya di kitab Kisah Para Rasul pasal 19, huru-hara tersebut terjadi akibat hasutan dan provokasi dari seorang pengusaha perak di kota Efesus yang bernama Demetrius. Ia sangat dirugikan akibat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan murid-muridnya, sehingga ia berupaya untuk menggagalkan usaha pemberitaan Injil. Dan untuk itu ia memprovokasi dan menghasut para pekerja dan tukang-tukangnya untuk melakukan suatu gerakan sehingga
pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada akhirnya dapat dihentikan. Dan kita tahu bahwa gerakan yang dilakukan oleh Demetrius pada akhirnya berujung pada huru-hara. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan masih menggunakan beberapa orang di Efesus untuk meredakan huru-hara tersebut. Dan akhirnya huru-hara tersebut mereda. Paulus dan murid-muridnya selamat dari bahaya. Setelah huru-hara mereda, Paulus memanggil murid-muridnya dan orang-orang percaya di Efesus untuk menguatkan mereka. Paulus yang mungkin juga mengalami kondisi traumatis, namun ia justru menguatkan murid-muridnya. Dia menguatkan orang-orang percaya di Efesus agar mereka tetap semangat untuk terus melaksanakan tugas pemberitaan Injil, walaupun kejadian buruk baru saja mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita refleksikan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Di saat kita mengalami kelemahan, kita tentu sangat membutuhkan orang lain untuk menguatkan kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dari Paulus bahwa dalam kelemahan karena kondisi traumatis yang baru saja dialami, Paulus justru menguatkan orang lain. Di tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang mengalami kondisi traumatis yang mungkin membuat mereka lemah dan tidak punya semangat untuk menjalani kehidupan. Mungkin juga beberapa orang lain mengalami ketakutan. Mungkin ada di antara orang-orang yang mengalami kondisi traumatis itu, mereka pernah terpapar COVID-19 sehingga mereka dikucilkan. Atau mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19, sehingga menimbulkan duka cita mendalam. Atau mungkin ada di antara mereka yang akhirnya dirumahkan, atau bahkan kehilangan pekerjaan karena di PHK tanpa pesangon. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak hanya berhenti pada menunjukkan perasaan iba atau memberikan bantuan diakonia, melainkan kita hendaknya boleh hadir dalam kehidupan mereka dan kita menguatkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan. Mari terus hadir bagi orang-orang yang mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, dan kiranya kita boleh menjadi saluran berkat. Kita boleh menguatkan mereka, menopang mereka agar mereka terus mampu berjalan maju. Dan akhirnya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saat ini banyak orang mengalami ketakutan, atau mungkin kelemahan, ketidakberdayaan, kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan karena kondisi-kondisi yang buruk, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan yang mereka alami, sehingga hal itu
menyebabkan mereka berada dalam kondisi yang traumatis. Tuhan pakai kami untuk menguatkan agar kiranya mereka mampu untuk melangkah menjalani kehidupan hari lepas hari. Biarlah kiranya kami belajar dari Rasul Paulus, walaupun mungkin ia mengalami kondisi traumatis, ia tetap mau dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, kiranya Tuhan beserta dengan kami, sertai seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar dan seluruh warga jemaat Tuhan yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini melalui channel YouTube GPIB Betania Makassar. Sertai mereka dalam kehidupan, jaga lindungi mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang bergumul Tuhan kuatkan iman. Tuhan berikan kemerdekaan atas pergumulan. Dan kami juga mau berdoa, kiranya segala yang dikerjakan, dilakukan dan diusahakan boleh berhasil. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.